Oke, perkenalkan nama saya Rizky Fadila dari kelas B dengan NIM belakang 02. Di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan cara instalasi Linux, Windows serta menjalankan perintah dasar Linux-nya saja. Perlu diketahui di sini saya menggunakan metode VirtualBox, di mana saya akan menjalankan Linux-nya itu di dalam sebuah virtual. Oke, langsung saja ke search bar-nya kita cari VirtualBox untuk macOS. Nah, ini sudah pencet linknya. Untuk platformnya kita tentu saja akan memilih yang macOS. Lalu ini pencet allow. Oke, ini langsung saja ke selesai downloadnya aja ya. Oke, jadi download sudah selesai. Langsung kita double klik aja. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menjalankan VirtualBox-nya. Lalu kita double klik ke package-nya. Nah, ini masukkan sandi karena kita mendownload file eksternal. Oke, lakukan sesuai apa yang saya lakukan. Nah, ini pencet keep. Lalunya kita ke langkah yang kedua, di mana kita akan membukanya melalui application ya. Lalu kita double klik juga VirtualBox-nya. Ya, itu adalah tampilan awal dari VirtualBox-nya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara instalasi Ubuntu. Nah, untuk instalasi Ubuntu saya menggunakan browser jenis Safari. Untuk menjalankan Linux kita memerlukan ISO, dimana saya akan menggunakan Ubuntu. Dan untuk versi Ubuntu yang saya gunakan, saya menggunakan versi Ubuntu terbaru yaitu 22.04.3. Nah, ini kita pencet allow, klik allow. Nah, di sini filenya cukup besar yaitu sekitar 5 GB. Saya akan skip ketika selesai download. Oke, ini downloadnya sudah selesai. Mari kita kembali ke VirtualBox tadi. Nah, di sini kita akan pencet new. Lalu kita berikan namanya. Misal di sini saya beri nama Linux System. OP itu adalah operation. Nah, selanjutnya untuk ISO image-nya di sini kita masukkan yang sudah kita download tadi. Nah, kita pencet other atau lainnya. Nah, ini kita ke downloads. Nah, pencet yang Ubuntu itu. Bagian ini kita pencet next. Nah, di sini kita akan mengatur username dan password ketika login ya, user login. Di sini menggunakan username mrf_untirta dan passwordnya adalah Jawara. Untuk hostname-nya kita ganti menjadi Linux aja. Nah, untuk bagian ini selesai, kita pencet next. Nah, untuk base memory misal saya maunya sekitar 3000 MB atau kurang lebih ya 3 GB lah ya. Dan untuk CPU-nya nanti saya ubah ke 2. Nah, seperti itu saja untuk bagian hardware-nya. Dan kita akan pergi ke halaman selanjutnya dengan mencet next. Oke, untuk virtual hard disk di sini saya tidak akan mengubahnya sebagaimanapun, yaitu default. Kita pencet next. Nah, ini adalah informasi tentang apa saja yang
akan sudah terinstalasi pada Ubuntu tersebut. Nah, di sini kita pencet finish, tadi kita pencet finish. Nah, ini langsung otomatis running ya, atau langsung jalan gitu sistemnya. Sepertinya proses ini akan sedikit lama, langsung kita skip ketika sudah selesai. Oke, tadi prosesnya sudah selesai, dan sepertinya di sini juga akan ada proses instalasi lagi. Jadi bisa kita skip lagi. Ini akan muncul verifikasi instalasi konfigurasi. Jadi dia sedang memverifikasi. Nah, ini kita tunggu sampai selesai juga. Sepertinya juga akan memakan waktu ya. Bisa kita langsung saja ketika sudah selesai. Oke, sepertinya untuk instalasi internal sudah selesai. Di sini langsung muncul tampilan user login. Nah, tadi kita kan mengatur passwordnya sebagai Jawara. Nah, ini langsung saja kita pencet enter. Nanti kita akan masuk ke tampilan utama dari Linux operation systemnya, yaitu Ubuntu. Oke, berikutnya adalah tampilan utama dari operation system Ubuntu, di mana di sini Anda bisa mengkoneksi Google account Anda jika Anda mau. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengetikkan menginstal Windows ya. Jadi di sini search bar-nya file Windows 10, lalu ada website resminya Microsoft atau web lainnya. Di sini saya menggunakan Nesa Media, dimana kalau resminya itu perlu bootcamp. Nah, di sini dari web manapun juga bisa ya. Nah, untuk segala prosesnya sama ya, mirip dengan Ubuntu tadi. Oke, ini bisa kita speed up ya. Oke, nah di sini Windows sedang melakukan instalasi pada VirtualBox-nya ya. Ini kayaknya juga memakan waktu ya. Oke, ini akan saya tunjukkan ketika instalasinya sudah selesai. Oke, sepertinya sudah selesai downloadnya, dan inilah tampilan Windows. Oke, baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan basic command Linux. Jadi perintah-perintah dasar di Linux.
Pertama ini saya membuka VirtualBox-nya, lalu masuk ke Linux Operating System, dimana saya ISO-nya itu menggunakan ISO-nya itu menggunakan Ubuntu. Lalu di sini sebenarnya adalah sebuah materi. Nah ini VirtualBox ini sedang memproses untuk membuka Ubuntu-nya. Oke, ini adalah tampilan login ya. Ini kita masukkan passwordnya yang kita settingin tadi Jawara. Lalu kita pencet enter ya, di sini ya, loading ya. Untuk menjalankan Linuxnya kita perlu ke terminal. Ya, kita pencet terminalnya. Oke, ini loading sebentar. Nah, ini dia terminal Linuxnya. Nah, pertama di sini saya mencoba basic command-nya itu echo, di mana argumennya argumennya itu adalah hello world. Ya, ini kurang D ya, nggak apa-apa lah, typo dikit. Selanjutnya di sini saya mempraktekkan who atau siapa ya. Jadi kita melihat pemakainya yang aktif itu siapa. Nah, karena hanya saya, berarti hanya username MRF Untirta. Selanjutnya sini akan mempraktekkan komen who am I untuk mengetahui user, untuk mengetahui siapa gitu ya usernya, dan ya sesuai yaitu MRF Untirta. Selanjutnya ada date, dimana menunjukkan atau mengatur tanggal. Nah, ini adalah tanggalnya dan ini adalah jamnya dengan WIB ya, lengkap ini waktu Indonesia Barat. Nah, ini seharusnya kalkulator, harusnya mencetak kalender, cuman ini sepertinya ada kesalahan typo ya. Selanjutnya di sini akan melakukan komen ls, dimana selanjutnya itu adalah min a, kan menampilkan semua file ya yang di dalam direktorinya, termasuk isiannya juga. Selanjutnya itu ada ls min o, dimana ini mencetak ID pemakainya. Selanjutnya ada ls min l ya. Nah, ini menampilkan filenya. Oke, selanjutnya juga saya akan mempraktekkan komen yang bernama clear. Nah, ini kita sudah mengisi layarnya penuh dengan komen-komen yang sebelumnya, lalu kita clear menjadi kosong gitu ya, bersih gitu. Selanjutnya saya akan mempraktekkan yang namanya comment history. Jadi history itu adalah isi history dari komen-komen yang saya lakukan. Nah, ini komen-komen yang saya lakukan tadi. Selanjutnya ada yang namanya itu komen PWD. Nah, gunanya ini untuk sistem itu nunjukin directory apa sih yang aktif. Nah, ini adalah directory yang aktif, yaitu /home/mff_untirta. Selanjutnya ada yang namanya cd desktop. Oke, sebenarnya tipe ya, sebenarnya bisa, cuma nanti akan mengoprint direktorinya. Lanjut itu ada kita cari dulu ya komen-komen lainnya sebentar, yang mudah-mudah saja, yang simple ya. Misal saya mau perintah touch. Nah, di sini kita guna itu membuat file baru gitu di terminal. Misal filenya dengan format txt atau bikin sebuah teks tuh dengan nama file catatan. Nah, ini bisa langsung kita buka ke file. Nah, cari, nah itu udah txt-nya
sudah terbuat ya melalui terminal. Nah, ini bisa langsung tulis kata, simbol, ya, karakter, simbol apapun itu. Oke. Nah, ini kita save. Oke, sepertinya itu saja penjelasan dan praktek dari perintah dasar Linux ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.